Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zarani Fatona. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kerja internasional. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kinerja. Kinerja adalah derajat atau tingkat dengan seorang karyawan berlaku untuk pengetahuan, keterampilan, dan upaya pekerjaan. Nah, di sini perusahaan biasanya mengukur kinerja para karyawannya untuk bisa mendapatkan bonus atau insentif yang lebih. Biasanya kalau kinerja dia semakin tahun semakin bagus, itu juga bisa mempengaruhi gaji dia. Mungkin ada kenaikan gaji atau mungkin dapat bonus tahunan. Oke, sekarang lanjut kita next. Ini aku mau jelaskan apa itu PM. Proses holistik mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja kerja karyawan dalam organisasi sehingga sasaran dan tujuan organisasi lebih efektif untuk tercapai. Sementara pada saat yang sama, manfaat karyawan dalam hal pengakuan, menerima feedback, catering untuk kebutuhan kerja, dan menawarkan bimbingan karir untuk menghadapi persaingan domestik dan internasional itu kaku. Nah, di sini ada siklus HR. Nah, proses seleksi adalah variabel utama yang mempengaruhi dalam pengembangan atau performance karyawan. Nah, di sini ada reward, ada appraisal, ada development. Oke, next. Sekarang manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sentral dari siklus HR itu yang mempengaruhi proses-proses penting sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga hadiah dan promosi. Yang keempat hubungan dengan strategi. Oke, next. Sekarang ada manajemen kerja asing. Di sini manajemen kinerja asing adalah proses yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan kinerja anak perusahaan individu terhadap jelas menetapkan target dan tujuannya. Di sini aku akan menjelaskan tentang indikator kerja. Nah, indikator kerja ini ada 3. Yang pertama itu trait berdasarkan tujuan lembut, gaya pimpinan, kemampuan interpersonal. Yang kedua ini ada perilaku berdasarkan golongan konstekstual, mencoba untuk memperhitungkan faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kinerja terjadi. Yang ketiga ada berdasarkan hasil hard goal. Nah, di sini lanjut kita ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja terdiri dari kegiatan HR seperti menilai kinerja, memberikan umpan balik, dan menggunakan data penilaian untuk beberapa tujuan. Apa yang harus dibutuhkan adalah bahwa PM harus dilembagakan menjadi sebuah sistem. Nah, lanjut. Di sini PM kemudian melibatkan 7 langkah berurutan. Yang pertama, hapus kriteria kinerja individu dan standar yang terkait dengan pekerjaan atau peran dan yang dikomunikasikan secara jelas pada awal periode penilaian. Yang kedua, pelatihan yang memadai dan komunikasi bagi semua pihak. Yang ketiga, pengukuran berkelanjutan dan umpan balik. Yang keempat adalah kegiatan pembangunan terjadi melalui periode penilaian dalam rangka untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan untuk membangun kinerja yang baik. Yang kelima, penilaian kinerja berdasarkan hasil pekerjaan terkait dan perilaku, bukan karakteristik pribadi. Yang keenam, atribusi kinerja yang baik atau buruk untuk memperbaiki penyebab dengan jelas dan langsung komunikasi 2 arah mengenai aspek baik dan buruk dari kriteria. Yang terakhir, perumusan rencana untuk perbaiki kinerja yang buruk dan untuk membangun kinerja yang baik di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.